Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, Bang Dit akan menjelaskan tentang jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ditonton sampai habis ya, langsung saja simak video berikut ini. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau biasa disingkat OTKP, dulunya bernama Administrasi Perkantoran atau AP, adalah jurusan SMK dalam bidang keahlian bisnis dan manajemen yang mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip, penyiapan pertemuan atau rapat, dan penanganan informasi melalui internet. Di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, menyiapkan peserta didik untuk ahli dalam bidang pengelolaan administrasi kepegawaian dan diharapkan dapat bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan atau instansi perusahaan maupun pribadi atau wirausaha. Di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, mempelajari banyak hal mengenai manajemen perkantoran, seperti teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Bukan hanya itu, di jurusan OTKP juga fokus mempelajari otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas, dan keprotokolan serta produk kreatif dan kewirausahaan. Secara umum, otomatisasi dan tata kelola perkantoran mempelajari komunikasi baik tulisan maupun lisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mengoperasikan Microsoft Office atau Word, Excel, dan PowerPoint, speed typing atau mengetik 10 jari dengan cepat, berkomunikasi via telepon, dan korespondensi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua perusahaan di bidang apapun membutuhkan seseorang yang ahli dalam bidang bisnis, manajemen, dan administrasi. Hampir seluruh perusahaan pada berbagai bidang perusahaan, seperti sektor swasta, hingga instansi pemerintah membutuhkan lulusan OTKP untuk mengelola suatu organisasi dengan pemahaman tentang kearsipan, kepegawaian, humas, serta dapat berkomunikasi secara efektif. Melihat kebutuhan tenaga keadministrasian yang terus meningkat tersebut, tentu diperlukan orang yang ahli dalam bidang kepegawaian. Lulusan jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoranlah orang yang tepat, karena lulusan jurusan ini diharapkan dapat melakukan pengelolaan administrasi di perusahaan di mana tempat ia bekerja, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi dirinya dan orang lain. Jika kamu orang yang gemar menulis dan mengelola bisnis, usaha, maupun minat bekerja di perkantoran, kamu sangat cocok untuk masuk di jurusan ini, karena di jurusan ini kamu akan diajarkan menjadi ahli bidang bisnis manajemen. Prospek kerja jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. 1. Resepsionis. Profesi yang pertama ialah resepsionis. Resepsionis bertugas menerima tamu yang datang ke kantor atau hotel. Kamu harus berperan sebagai bagian terdepan dan pertama yang akan ditemui tamu. Otomatis, kamu harus bisa menjadi representasi pertama dari kantor tempatmu bekerja. 2. Sekretaris. Sekretaris adalah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi atau langsung dari atasan. Pekerja atau karyawan ini biasanya melakukan tugas-tugas seperti mengetik, penggunaan komputer, dan pengaturan agenda. 3. Staf administrasi. Seorang staf administrasi bertugas untuk melakukan pengorganisasian data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi di suatu perusahaan. Seorang staf administrasi seringkali menjadi staf kunci bagi berlangsungnya bermacam-macam aktivitas yang ada di suatu perusahaan. Staf administrasi seringkali mengorganisir jadwal meeting dan berbagai macam kegiatan yang ada di perusahaan. 4. Staf personalia. Personalia adalah profesi yang bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia pada hal-hal terkait administratif
guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya, misalnya penggajian, dokumen pendukung karyawan seperti paklaring, surat pengunduran diri, pemecatan, dan juga data absensi. 5. Event Organizer. Event Organizer adalah penyedia jasa profesional dalam penyelenggara berbagai acara formal maupun non-formal. Event Organizer atau lebih dikenal dengan EO akan membuat rangkaian acara Anda menjadi lebih baik dan lancar. Ini didukung dengan adanya tim yang sudah berpengalaman dalam menghandle berbagai acara. 6. Customer Service. Tugas dari customer service atau layanan pelanggan adalah menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Customer service akan melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan konsumen dalam menggunakan produk atau layanan perusahaan. 7. Wirausaha. Karena lulusan SMK dibekali ilmu kewirausahaan dan lulusan SMK otomatisasi dan tata kelola perkantoran dibekali oleh keahlian tentang pengelolaan administrasi bisnis dan manajemen dapat bermanfaat untuk menjadi pengusaha di bidang keadministrasian seperti jasa ketik, mengembangkan bisnis, dan lain-lain. Sekian pembahasan pada video kali ini.